Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razuna Syaimah Matilda Al-Bagis. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya dari Fakultas Syariah, program studi hukum keluarga semester 3. Baik, langsung saja. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Fikih Munakahat yang diampu oleh Ustadz Sofyan sebagai guru, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Fikih Munakahat. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita masuk ke materi yang telah saya siapkan. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas makalah saya atau PowerPoint saya yang berjudul tentang aspek hukum perkawinan, kewajiban perlengkapan rumah tangga, nafkah mut'ah, dan khalwat yang sahih. Baik, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang kewajiban menyiapkan perlengkapan rumah tangga. Definisi perabotan rumah tangga yang dimaksud adalah perabotan yang merujuk pada semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengatur dan menjalankan kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga. Contoh perabotan itu seperti tempat tidur, meja, kursi, peralatan masak, perlengkapan kebersihan, dekorasi, dan perlengkapan lainnya yang mendukung kenyamanan rumah. Selanjutnya, ada beberapa pendapat fuqaha mengenai tentang kewajiban perabotan. Yang pertama, pendapat mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, berpendapat bahwa istri diwajibkan untuk memenuhi perlengkapan rumah tangga sesuai dengan mahar yang diterimanya. Jika si istri tidak menerima mahar, kewajiban untuk menyediakan perabotan menjadi tergantung pada kesepakatan atau kebiasaan yang ditetapkan oleh suami. Baik, yang kedua ada pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu berbeda dengan mazhab Maliki. Beliau berpendapat bahwa sebaliknya, kewajiban untuk menyediakan perabotan rumah tangga adalah tanggung jawab suami. Mereka berpendapat bahwa mahar yang diberikan kepada istri bukanlah sebagai imbalan untuk perabotan, melainkan hadiah atau hak yang harus dipenuhi oleh suami untuk istri. Jadi teman-teman, intinya di sini dari kedua mazhab ini masing-masing memiliki perbedaan pendapat, di mana pendapat Imam Maliki berpendapat bahwa perabotan rumah tangga atau menyiapkan perabotan rumah tangga itu adalah kewajiban istri. Itu pun sesuai dengan mahar yang diberikan oleh suami. Beliau juga berpendapat bahwa mengapa istri yang wajib memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena istri telah diberi mahar oleh sang suami, sehingga mahar itu yang bisa digunakan untuk memenuhi perlengkapan rumah tangga atau perabotan rumah tangga. Sedangkan pendapat mazhab Hanafi atau Imam Hanafi, beliau berpendapat sebaliknya. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa kewajiban menyediakan perabotan rumah tangga adalah tanggung jawab suami. Dikarenakan beliau berpendapat kalau mahar itu adalah sebagai bentuk hadiah untuk istri dan tidak boleh dipergunakan untuk hal yang lain seperti perabotan rumah tangga. Jadi yang wajib memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah suami menurut mazhab Hanafi. Terdapat perselisihan dalam perabotan rumah tangga. Jadi maksud
perabotan rumah tangga di sini itu seperti yang saya jelaskan di awal tentang definisi rumah tangga yang dimaksud pada materi saya, yaitu perlengkapan atau perabotan yang eh, yang dibutuhkan dalam setiap rumah tangga, seperti tempat tidur dan lain-lainnya. Namun di sini mazhab Maliki juga berpendapat jika suami istri saling berselisih tentang perabotan tersebut atau tentang barang tersebut, lantas masing-masing dari keduanya ingin memilikinya. Uh, Jawabannya begini, jika barang tersebut berbentuk barang milik perempuan seperti makeup, lalu seperti jilbab, dan peralatan wanita lainnya atau baju wanita, itu maka ditetapkan itu sebagai milik wanita. Dan jika uh, barang itu berbentuk seperti baju laki-laki, kopiah, senjata, dan lain sebagainya, maka itu dihukumkan atau dijatuhkan hukum bahwa itu milik si laki-laki atau si suami. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini maaf teman-teman, tadi saya lupa menayangkan PPT-nya. Di dalam PowerPoint ini tertulis perselisihan mengenai perabotan rumah tangga yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, jadi saya ulangi lagi. Jika terdapat perselisihan dalam kepemilikan barang suami dan istri, maka kita lihat saja jika barang itu berbentuk seperti barang kepemilikan wanita seperti jilbab, baju dan baju wanita dan lain-lain perabotan wanita, maka itu ditetapkan untuk istri yang memilikinya. Dan jika barang tersebut seperti kepemilikan laki-laki, contohnya baju koko, kopiah, senjata dan lain-lain, maka barang tersebut ditetapkan milik suami atau si laki-laki. Baik, selanjutnya, nah kita memasuki materi yang kedua, yaitu mewarisi mahar dan menghadiahkan mahar. Baik teman-teman, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada hak istri atas mahar, yang kedua kondisi perceraian, yang ketiga kewenangan bapak, yang keempat harta yang diberikan oleh bapak, yang kelima menghibahkan mahar, yang keenam pernikahan dan pembatalan, yang ketujuh penentuan untuk perempuan bodoh dan tidak dewasa. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ketujuh materi yang ada di dalam materi saya yang berjudul mewarisi mahar dan menghadiahkan mahar. Baik, yang pertama itu, baik, sepertinya sebelum saya menjelaskan tentang ketujuh materi itu, lebih baik saya menjelaskan tentang definisi mahar. Baik, mahar sendiri, mahar itu adalah merupakan hak murni yang dimiliki oleh seorang istri yang diberikan kepada suami. Jadi, mahar itu tidak boleh digunakan oleh orang lain ataupun suaminya sendiri tanpa ada izin dari istri, karena mahar itu hak murni yang dimiliki oleh istri. Dan jika suami ingin memintanya, maka si suami wajib meminta izin kepada istrinya untuk menggunakan mahar tersebut. Ini kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu hak istri atas mahar. Jadi,
mahar itu adalah sepenuhnya milik istri atau hak istri. Karena mahar itu adalah sesuatu yang telah diberikan kepada istri sebagai bentuk uh, sebagai bentuk penghormatan suami kepada istri. Menurut mazhab Maliki, istri memiliki hak penuh untuk mengelola dan memanfaatkan maharnya. Istri juga berhak menghibahkan atau memberikan maharnya kepada suami, orang lain, atau ahli warisnya. Ini menunjukkan bahwa istri memiliki kendali penuh atas aset yang menjadi haknya. Jadi teman-teman, uh, kita itu atau wanita berhak menggunakan atau memanfaatkan mahar yang telah diberi secara penuh dan tidak boleh ada seorang pun bahkan suami tidak boleh memaksa meminta secara paksa mahar tersebut. Baik, yang selanjutnya itu ada kondisi perceraian. Bagaimana mahar jika dalam kondisi perceraian. Jadi jika seorang istri itu diceraikan sebelum mengalami hubungan suami istri, dalam tanda kutip sebelum menggauli istrinya, maka mahar tersebut tetap menjadi miliknya. Bahkan jika sebagian dari mahar telah dinyatakan sebagai nafkah, istri juga tetap berhak atas haknya. Jadi itu teman-teman, kalau misalnya kita telah diberi mahar oleh suami kita nanti, lalu kita diceraikan sebelum digauli, maka sebenarnya mahar itu tetap menjadi milik kita karena itu telah dinyatakan sebagai nafkah. Ya, jika dalam hal perabotan rumah tangga nih ya, jika seorang bapak mengklaim bahwa barang itu adalah miliknya, klaim tersebut hanya akan diterima jika dalam tahun persetubuhan. Nah, ya yang ketiga adalah kewenangan bapak. Jika seorang janda tidak berada di bawah perwalian, klaim bapak atau orang tua dari si wanita terhadap perabot rumah tangga untuk anak perempuan tidak akan diterima. Jika klaim dilakukan setelah 1 tahun dari waktu persetubuhan, klaim tersebut tidak akan diterima kecuali ada kesaksian yang membuktikan bahwa barang tersebut adalah barang pinjaman untuk anaknya saat terjadinya persetubuhan. Baik, yang keempat, itu harta yang diberikan bapak. Apabila seorang bapak mempersiapkan barang melebihi nilai maharnya dan bapak meninggal, which is bapak di sini tetap yang dimaksud bapak dari anak wanita atau perempuan, dan bapaknya meninggal sebelum anak perempuannya digauli, maka barang tersebut menjadi milik anak perempuan jika barang itu berada di rumah atau jika bapak memberikan kesaksian tentang barang tersebut sebelum meninggal. Jadi teman-teman, sebenarnya ini masih bersangkut paut ya tentang pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang tentang kewajiban menyiapkan perlengkapan rumah tangga. Baik, selanjutnya yang kelima adalah menghibahkan mahar. Seorang perempuan yang telah dewasa dapat menghibahkan maharnya kepada suaminya sebelum menerima. Namun, suami harus tetap membayar maharnya meskipun dalam jumlah minimum 1/4 dinar atau 3 dirham. Mahar itu ditetapkan berdasarkan persetubuhan, baik si perempuan telah menerimanya dari suami atau tidak. Jadi di sini maksudnya itu jika suami belum memberikan kita mahar, maka kita sebagai wanita itu berhak untuk menolak
terjadinya persetubuhan badan, dan itu tidak mendapatkan dosa karena telah menjadi kewajiban suami untuk memberikan mahar kepada istri. Jadi kita tidak apa-apa menolak ya. Baik, yang keenam itu ada pernikahan dan pembatalan. Jika seseorang perempuan yang dewasa menghibahkan maharnya dengan niat menjaga hubungan, tetapi pernikahan itu dibatalkan sebelum terjadinya persetubuhan, maka ia berhak untuk mengambil kembali mahar dan harta yang diberikan. Baik, ini sama ya seperti penjelasan sebelumnya. Jika perempuan itu diceraikan, maka mahar itu tetap menjadi milik perempuan, tapi bukan lagi disebut mahar, akan tetapi disebut sebagai nafkah. Yang ketujuh itu ada ketentuan untuk perempuan bodoh dan tidak dewasa. Apabila seorang perempuan yang bodoh dan tidak dewasa memberikan harta kepada seorang laki-laki untuk menikah, pernikahan tersebut tetap sah. Lalu suami wajib memberikan kepada si istri harta yang setara dengan apa yang telah diberikan jika jumlahnya sebanding dengan maharnya. Jika lebih sedikit, suami harus memberikan setidaknya mahar mitsil. Jadi intisari dari pembahasan kita yang kedua, mewarisi mahar dan menghadiahkan mahar itu adalah mazhab Maliki menekankan pentingnya mahar sebagai hak murni istri yang dapat diwarisi dan dihibahkan. Ketentuan-ketentuannya itu yang jelas mengenai hak dan kewajiban terkait mahar, perceraian, dan pernikahan mencerminkan bagaimana hak-hak perempuan itu dilindungi dalam konteks hukum Islam. Jadi perempuan ini sangat dilindungi dengan mahar tersebut. Ya, baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang ketiga, nafkah mut'ah, makna, hukum, dan kadarnya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang makna mut'ah. Definisi kata mut'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti mata, yang berarti suatu yang dinikmati. Dalam konteks ini, mut'ah mengacu pada pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yang dicerai. Ada juga beberapa pendapat mazhab. Yang pertama, mazhab Maliki atau Imam Maliki berpendapat bahwa mut'ah tidak boleh menjadi syarat akad dalam pernikahan, namun boleh dilakukan secara sukarela setelah akad. Yang kedua, pendapat mazhab Syafi'i mengartikan mut'ah sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami kepada istri yang diceraikannya, bertujuan untuk menghibur hati istri dan mengobati rasa sakit akibat perpisahan. Di sini ada dua imam yang berpendapat. Yang pertama itu ada mazhab Maliki berpendapat bahwa mut'ah tidak boleh menjadi syarat dalam akad pernikahan, namun boleh dilakukan sesuka hati atau sukarela setelah akad. Yang kedua ada pendapat mazhab Syafi'i mengartikan mut'ah itu sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami kepada istri yang diceraikannya, bertujuan untuk menghibur hati istri dan mengobati rasa sakit akibat perpisahan. Baik, pada slide selanjutnya adalah hukum mut'ah. Baik, yang pertama itu ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi atau Imam Hanafiyah berpendapat
mut'ah bisa menjadi wajib atau sunnah. Yang maksudnya adalah mazhab Hanafi berpendapat mut'ah bisa menjadi wajib, bisa juga menjadi sunnah. Mut'ah diwajibkan dalam dua jenis perceraian. Yang pertama itu perceraian mufawwidah sebelum terjadinya persetubuhan, atau disebutkan mahar untuk si istri dengan penentuan yang rusak. Maksudnya itu perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat dalam pernikahan yang di dalamnya itu tidak disebutkan mahar dan tidak diwajibkan setelahnya atau penentuannya rusak. Baik, yang kedua itu perceraian yang terjadi sebelum terjadinya persetubuhan dalam pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan mahar, hanya saja diwajibkan setelahnya menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Berdasarkan firman Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sesekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah. Nah, jadi itu menurut Imam Hanafi. Selanjutnya, menurut mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa mut'ah baik wajib bagi semua perempuan yang diceraikannya, baik sebelum atau sesudah digauli, kecuali jika telah ditentukan maharnya. Baik, selanjutnya itu ada mazhab Maliki, berpendapat bahwa menganggap mut'ah disunahkan untuk setiap perempuan yang diceraikan, tetapi tidak wajib jika perempuan itu mufawwidah. Yang tadi perempuan atau makna mufawwidah itu adalah sebelum terjadi persetubuhan atau perempuan yang belum disetubui setelah diceraikan. Ya, terus yang keempat itu ada mazhab Hambali. Sejalan dengan mazhab Hanafi menyatakan mut'ah wajib untuk semua istri yang ditalak. Jadi tidak beda jauh ya pendapat ulama tentang hukum mut'ah. Baik, selanjutnya kadar mut'ah. Penentuan kadar sebenarnya tidak ada nas yang menjelaskan mengenai kadar dan jenis mut'ah sehingga fuqaha melakukan ijtihad yang menetapkan bahwa mazhab Hanafi berpendapat mengusulkan 3 pakaian kepada kadar minimum mut'ah. Mazhab Syafi'i menyudahkan agar mut'ah tidak kurang dari 30 dirham. Yang ketiga, mazhab Maliki dan Hambali berpendapat kadar mut'ah ditentukan berdasarkan kondisi si suami, baik kaya maupun miskin. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu tentang uh, pendapat ulama tentang kadar dan jenis mut'ah. Baik, yang pertama itu tadi mazhab Hanafi memutuskan bahwa kadar mut'ah adalah 3 baju atau 3 buah baju rompi pakaian yang dikenakan oleh perempuan dari atas hingga bawah, yaitu dari kerudung, jubah, kaos kaki dan lain sebagainya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 236, saya izin membuka HP karena tidak hafal ya.
yaitu uh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pemberian menuntut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 236. Baik, selanjutnya menurut mazhab Syafi'iyah berpendapat disunahkan jangan sampai mut'ah itu kurang dari 30 dirham atau yang senilai dengan itu. Jadi mut'ah itu sangat disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak boleh di bawah dari 3 dirham, ya. Maaf, 30 dirham atau senilai dengan itu. Uh, Ini merupakan perkara yang paling rendah yang disunahkan. Yang paling tinggi adalah membantu, dan yang menjadi pertengahannya adalah baju. Lalu yang ketiga adalah pendapat mazhab Maliki Hanbali. Berpendapat nikah mut'ah itu dilihat dari kondisi kaya atau miskinnya si suami. Orang kaya yang sesuai dengan kadarnya dan orang miskin yang sesuai dengan kadarnya juga. Berdasarkan ayat yang tadi telah disebutkan yang mengungkapkan tentang kondisi mut'ah berdasarkan kondisi suami. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama kita. Pembahasan pertama, mohon maaf, pembahasan kita yang keempat. Yaitu khalwat yang sahih dan hukum-hukumnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang makna khalwat yang sahih. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya menjelaskan makna khalwat yang sahih, khalwat itu yang saya pahami, khalwat itu adalah pergaulan antara laki-laki dan wanita dalam satu tempat, atau bisa disebut ikhtilatun nisa wa rijal ya, fi makanun wahidun. Jadi khalwat di sini adalah pertemuan atau percampuran antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang kita bahas di sini adalah makna khalwat yang sahih. Khalwat adalah kondisi di mana suami dan istri berada di tempat yang tertutup dan tidak terlihat oleh orang lain setelah melangsungkan akad nikah yang sah. Baik, berikut adalah rincian pengertian terkait tentang syarat khalwat yang sahih. Baik, tempat yang diterima untuk khalwat singkatnya adalah kamar yang tertutup. Suami istri dapat berkumpul di suatu rumah atau kamar dengan pintu yang tertutup. Jadi khalwat itu, jika suami dan istri ingin berkhalwat itu yang sahih, yang benar, itu harus dalam keadaan pintu tertutup atau dalam kamar dan satu ruangan, dan tidak boleh ada siapapun yang melihat. Adapun singkatnya tempat yang tidak diterima untuk khalwat yang tidak boleh dilakukan, yang pertama itu tempat terbuka. Jika pertemuan terjadi di jalan, masjid, tempat pemandian umum, tanpa atap, tanpa penutup, ladang tanpa pintu, maka hal tersebut dianggap sebagai khalwat yang tidak sahih. Jadi kita tidak boleh berkhalwat antara suami dan istri itu
di tempat umum, di tempat yang terlihat oleh orang lain. Jadi hanya boleh berdua. Adapun penghalang alami adalah yang menghalangi diri dengan secara untuk melakukan persetubuhan. Nah, jadi khalwat di sini ya lebih ke persetubuhan badan antara suami dan istri, teman-teman. Jadi uh, khalwat di sini ya, yang dimaksud itu bukan hanya pertemuan biasa, tetapi lebih masuk kepada persetubuhan antara suami dan istri. Nah, adapun penghalang lainnya atau penghalang alami, yaitu adalah adanya orang ketiga yang berakal, meskipun dia adalah orang buta, atau orang yang tengah tidur, atau anak kecil yang sudah mengerti, atau istri yang lain. Jadi suami istri itu tidak boleh bersetubuh atau berkholwat jika ada orang ketiga yang memiliki akal. Jika ada orang yang buta, walaupun buta, dia tidak boleh suami istri tidak boleh berkholwat jika ada orang yang buta. Tidak boleh juga berkholwat di samping orang yang sedang tidur. Tidak boleh juga berkholwat di samping anak-anak yang sudah mengerti tentang apa itu persetubuhan suami dan istri. Jadi harus saling menjaga privasi ya. Nah, baik, selanjutnya itu nah, ada syarat untuk terjadinya khalwat yang sahih. Yang pertama, seperti tadi yang saya jelaskan, itu tanpa penghalang. Jadi khalwat yang sahih harus bebas dari penghalang alami, indrawi, atau syar'i yang dapat mencegah terjadinya persetubuhan. Pendapat penghalang alami tadi itu yang dimaksud seperti orang ketiga, orang yang tengah tidur. Kalau penghalang indrawi itu seperti orang yang buta dan lain sebagainya. Yang kedua itu penghalang indrawi. Contoh penghalang indrawi adalah salah satu pihak, suami atau istri, yang menderita penyakit yang mencegah hubungan intim, misalnya penyakit yang menutup saluran reproduksi. Jadi khalwat yang benar-benar sahih adalah khalwat yang suami istri tersebut sehat secara jasmani, yaitu tidak memiliki penyakit ya, di area-area yang menjadi tempat persetubuhan. Selanjutnya penghalang alami, sama seperti tadi, penghalang alami itu adalah orang ketiga yang berakal meskipun buta, atau orang yang tengah tidur, atau anak kecil yang sudah mengerti. Baik, selanjutnya adalah penghalang syar'i. Hal-hal yang membuat persetubuhan menjadi haram, seperti puasa di bulan Ramadan ya, melakukan ihram, iktikaf, haid, nifas, serta berada di masjid. Jadi jika kita berada dalam hal ini seperti puasa, kita tidak boleh melakukan persetubuhan badan ya, atau melakukan khalwat yang mengacu yang dapat menimbulkan syahwat. Lalu baik, hukum khalwat. Hukum khalwat ini dibagi menjadi dua pandangan fuqaha ya. Yang pertama itu pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i, yang kedua pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali. Baik, yang pertama, mazhab Maliki dan Syafi'i dalam qaul jadid berpendapat khalwat itu sendiri tanpa adanya persetubuhan dan menutup tirai tidak membuat tatapan tetapnya kewajiban mahar untuk si istri. Jika seorang suami berkhalwat secara sahih dengan istri,
kemudian istrinya ditalak, sebelum sempat dia menggaulinya, maka yang hanya diwajibkan adalah setengah dari mahar musabah atau mut'ah jika tidak ada mahar musabah. Jadi kalau misalnya diceraikan ya, namanya itu mahar musabah. Eh, mohon maaf. Iya, baik yang kedua itu ada mazhab Hanafi dan Hambali itu berpendapat khalwat seperti persetubuhan dalam menyempurnakan mahar. Jadi ini sebenarnya masuk ya pada materi kita yang ketiga tentang mahar dan menghadiahkan mahar. Jadi materi kita ini saling bersangkut paut ya teman-teman. Eh, si istri mesti menjalani masa iddah, dilakukan penetapan nasab, pengharaman saudara perempuan, dan 4 perempuan yang lain yang selain si istri sampai si istri selesai masa iddahnya. Baik, ringkasnya saja itu sesungguhnya menetapkan mahar dan iddah merupakan semata-mata untuk hukum halwat. Sedangkan penetapan nasab menurut mazhab Hanafi adalah dari hukum akad secara mutlak, sedangkan sisa hukum yang lainnya merupakan dampak iddah. Baik, ringkasan hukum halwat. Halwat tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang sama dengan persetubuhan. Misalnya hukum rajam, terus kewajiban mandi, mengharamkan nasab, dan lain-lainnya. Baik, mungkin sampai di sini saja ya presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan dan mohon maaf juga saya sedang dalam keadaan sakit ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika suaranya kurang lantang karena sedang radang dan flu ya. Baik, semoga ilmu yang saya berikan kepada teman-teman ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.